Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperbaiki sebuah kipas angin. Nah, ini kipas anginnya ukurannya kecil juga ya teman-teman. Nah, ini mereknya Sanken dan nah itu adalah tipenya FD0887. Dan ini kerusakan kipas anginnya mati total teman-teman. Oke, coba kita akan colokkan kabelnya. Oke, nah ini kabelnya sudah dicolokkan. Kita akan tekan tombol satunya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini kipas anginnya tidak mau berputar sama sekali. Oke, teman-teman, langsung saja lah ini kipas anginnya akan kita bongkar terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah ini untuk dinamo kipas anginnya sudah bisa dilepas ya teman-teman. Nah jadi seperti ini dia penampakannya. Dan ini setelah saya lakukan pengecekan ternyata yang bermasalah adalah fuse-nya. Namun di sini jadi ini fuse-nya putus. Nah penyebab fuse-nya putus itu karena bushing kipas angin ini ya teman-teman. Nah terutama yang bagian ini, nah ini umurnya sudah saya lepas. Nah kalau saya lepas, kalau kita perhatikan, nah ini bushing kipas anginnya ternyata menyatu dengan gearbox-nya. Nah, jadi kalau ini rusak kita harus ganti satu set seperti ini teman-teman. Kalau kita ganti bushingnya saja ini agak sulit ya teman-teman. Karena ini harus di-press. Nah, berbeda dengan kipas angin yang lain, biasanya model bushingnya itu seperti ini. Nah, kalau ini untuk bushing depannya dia modelnya seperti ini gampang teman-teman. Ini banyak dijual di pasaran. Namun untuk di bagian belakangnya dia modelnya seperti ini. Nah, ini dia yang jadi permasalahan, kita harus mengganti satu box seperti ini, satu set ini. Padahal yang bermasalah adalah bushingnya saja. Nah, dan di sini untuk bushing yang seperti ini sudah saya persiapkan. Nah, ini dia bushing penggantinya. Ini hampir mirip ya teman-teman. Namun yang jadi permasalahan adalah bushing pada bagian belakangnya ini. Nah, ini kita harus mengganti satu set seperti ini. Seandainya saja kalau bushing pada bagian belakangnya seperti ini, sebenarnya kita ini gampang teman. Kita tinggal menggantinya saja, maka permasalahannya pun selesai. Namun untuk bushing yang seperti ini agak sedikit ribet ya teman-teman. Ini harus kita ganti satu set. Dan untuk fuse-nya, nah di sini dia fuse-nya. Ini setelah saya lakukan pengecekan, ternyata fuse-nya putus. Nah jadi penyebab fuse-nya ini putus karena bushing kipas angin ini yang sudah aus. Itulah yang menyebabkan fuse-nya putus. Nah dan di sini kalau kita mengganti fuse-nya saja, paling bertahan sekitar 1 minggu 2 minggu, maka fuse-nya akan putus kembali teman-teman. Karena yang jadi penyebab fuse putus adalah gearbox-nya ini atau bushing-nya ini. Ini bushing-nya sudah aus, jadi ini harus kita ganti. Dan di sini untuk bushing yang seperti ini, di sini saya akan coba untuk memodifnya. Jadi untuk bushing bawaannya modelnya seperti ini. Ini kita ganti dengan yang baru, dan untuk pada bagian belakangnya saya akan memakai yang model seperti ini juga teman-teman. Dan nah ini dia modelnya. Ini saya akan pasang seperti ini. Dan untuk gearboxnya ini, nah ini saya akan potong sedikit. Nah jadi ini kita akan potong supaya pas dia masuk di dinamonya. Nah kalau kita perhatikan ini agak sedikit mengganjal teman-teman. Dan nantinya ini saya akan potong pada bagian ini. Kita akan potong. Nah ini bushingnya sudah aus dan ini sebenarnya sudah mau lepas ya teman-teman. Nah ini sudah lepas, sudah aus. Nah ini dia yang bermasalah, sebenarnya ini saja yang bermasalah. Namun karena ini di satu set dengan gearboxnya, jadi kita harus mengganti satu set seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, nah teman-teman bisa perhatikan ini pecah teman-teman. Ini juga pecah. Nah jadi ini juga yang menyebabkan bushingnya agak sedikit longgar. Dan yang menyebabkan juga putaran dinamonya agak sedikit berat. Nah karena putarannya berat, maka kerja lilitan spool ini juga akan sedikit berat dan akhirnya menghasilkan panas yang berlebihan.
dan itulah yang menyebabkan thermal fuse-nya ini putus teman-teman. Dan thermal fuse ini ada di settingan 115 derajat Celcius. Nah, jadi dia akan putus kalau suhunya mencapai di atas 115 derajat Celcius. Nah, ini fuse-nya 115 derajat Celcius. Nah, itu dia thermal fuse-nya. Dan di sini saya akan mengganti dengan model yang seperti ini untuk bushing pada bagian belakangnya. Dan nantinya ini saya akan potong sedikit biar tidak mentok dengan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja lah ini saya akan potong dulu untuk bagian belakangnya ini supaya pas masuknya. Oke teman-teman, nah ini untuk gearboxnya yang saya potong. Nah, jadi penampakannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ternyata banyak juga yang dipotong. Nah, ini kita sesuaikan supaya bushing kipas anginnya bisa pas ya teman-teman, jadi tidak mentok. Nah, ini untuk bushingnya sudah saya pasang seperti ini. Dan nantinya kita akan pasang gearboxnya ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang penting antara bushing dengan gearboxnya tidak mentok. Oke teman-teman, langsung saja ini saya akan pasang dulu mur-murnya ini. Dan nantinya juga saya akan ganti juga fuse-nya. Oke teman-teman, nah ini fuse-nya sudah saya ganti. Sekarang kita akan lanjut untuk pasang gearboxnya ini. Oke teman-teman, nah ini untuk gearboxnya sudah saya pasang semuanya teman-teman. Dan ini kita tinggal testing kembali. Nah, namun ini tadi saya salah masang murnya ini teman-teman. Ini saya pasang di atas, harusnya ini yang di bawah. Namun ini saya pasang di atas dan ini sudah saya kembalikan. Nah, jadi ini yang benar teman-teman untuk pemasangan murnya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan colokkan kabelnya. Dan nah, teman-teman bisa perhatikan ini dinamonya sudah mau berputar teman-teman. Nah, ini untuk swingnya juga sudah mau. Oke teman-teman, nah ini kipas anginnya sudah saya tutup dan rapikan ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai diperbaiki. Oke, sekarang kita akan colokkan kabelnya, kita akan testing. Nah, ini kipas anginnya sudah kembali normal teman-teman. Sudah bisa berputar. Nah, untuk speed 2-nya juga normal. Dan untuk swingnya juga normal. Dan nah, ini dia yang rusak. Nah, ini ada bushingnya, bushing depannya, dan ini adalah bushing belakangnya, dan ini adalah thermal fuse-nya. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman tentang cara memperbaiki kipas angin. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih.